Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSK 2024 tingkat SD untuk mata pelajaran matematika yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu pada tanggal 28 Mei 2024 yang merupakan sesi kedua setelah diulang ya, yang pada awalnya itu tanggal 21 Maret. Nah, dilaksanakan kembali karena berbagai macam kendala, dilaksanakan pada 28 Mei 2024 dengan soal yang berbeda. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tersebut di part kedua dan seterusnya di bimbingan belajar Ar-Rayhan ini ya. Jadi kita akan bahas dalam video ini, kita akan bahas dua dulu soal, kemudian nanti kita akan lanjut di video-video selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian berminat untuk menonton pembahasan-pembahasan berikutnya, itu insya Allah akan ada beberapa video yang kami eksklusifkan untuk kalian yang berlangganan minimal yang juara OSN tingkat kabupaten. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk melihat part ketiga yang akan dikhususkan untuk member juara OSN tingkat kabupaten ini, segera berlangganan sekarang. Biayanya cukup 32.000 aja sudah dengan pajaknya ya. Cukup murah untuk biaya per bulannya. Kalian akan menikmati berbagai macam video eksklusif lainnya dari bimbingan belajar Ar-Rayhan untuk mempersiapkan diri menghadapi OSN 2025. Nah, dan juga kalau misalkan kalian yang nonton video ini lagi nyari bimbingan belajar persiapan untuk OSNK SD 2025 tingkat SD mata pelajaran matematika maupun IPA, kami lagi membuka pendaftarannya. Untuk yang matematika itu setiap Selasa dan Kamis malam pukul 19 sampai 20.15 WIB. Dengan yang IPA itu ada pada hari Jumat dan Minggu dengan waktu yang tertera di gambar ini. Biayanya 550.000 per 8 kali pertemuan per bulannya, insya Allah akan diajarkan oleh tutor-tutor berpengalaman dari kami. Kalau misalkan berminat, silahkan hubungi kami di nomor WA 087860622162. Yuk persiapkan diri mau menghadapi OSN bersama bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita akan mulai pembahasan kita pada video kali ini dari soal nomor 4. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bu Rosa memiliki 12 penghapus, 15 pensil, dan 18 buku tulis. Bu Rosa membagikan sampai habis ketiga jenis barang tersebut kepada beberapa anak sehingga setiap anak mendapatkan penghapus, pensil, dan buku tulis masing-masing dengan sama banyak. Banyak buku tulis yang diterima oleh setiap anak adalah titik-titik. Nah, untuk soal yang seperti ini erat kaitannya dengan yang namanya FPB. Jadi ingat baik-baik ya, soal seperti ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya FPB. Nah, FPB yang mana yang kita akan hitung? Tentu dari yang ini 12 penghapus, 15 pensil, dan 18 buku yang ada di soal cerita ini. Nah, di sini perhatikan kata-katanya ini ya. Setiap anak mendapatkan penghapus, pensil, dan buku tulis sama banyak. Nah, ini adalah kata kunci di mana ketika kita melihat ada kata sama banyak seperti ini, maka kita harus tahu bahwa ini adalah soal yang terkait tentang FPB, faktor persekutuan terbesar dari angka-angka yang ada di soal cerita ini. Nah, bagaimana sih cara untuk menghitung FPB dari suatu bilangan? Kita akan pelajari bersama di soal ini. Nah, di sini kan ada angka 12 ya untuk penghapus. Jadi di sini kan ada berbagai macam barang ya, ada penghapus, kemudian ada pensil, kemudian yang terakhir adalah buku tulis. Nah, di sini banyaknya itu kan beda-beda ya. Tentu kita akan mencari faktorisasi prima dari ketiga angka ini, kemudian kita akan simpulkan nanti bagaimana cara untuk mencari FPB dari ketiga angka ini. Kita mulai dari 12, kita akan cari menggunakan pohon faktor untuk menghitung faktorisasi primanya. Tentu kita harus bagi dengan bilangan prima paling kecil ya. Bilangan prima 2, 3, 5 dan seterusnya ya. Berarti dibagi 2 dapatnya 6, dibagi 2 dapatnya 3. Ketika ini adalah bilangan prima, maka prosesnya dihentikan. Kita lihat 2-nya ada berapa? 2-nya ada 2. Kemudian dikaliin dengan 3 pangkat 1. Itu adalah faktorisasi prima dari 12. Kita lanjut untuk 15. 15 ini nggak bisa dibagi 2, berarti dibagi 3 langsung. Kemudian hasilnya adalah 5. Proses dihentikan, maka kita tulis 15 adalah 3 berpangkat 1 kali 5 pangkat 1. Kita lanjut untuk 18. 18 dibagi 2 bisa, kemudian 9 dibagi 3, itu hasilnya adalah 3. Maka faktorisasi primanya dihentikan, kita hitung 2-nya pangkat 1 kali 3-nya pangkat 2. Kita tuliskan kembali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 sama dengan 12. 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 sama dengan 15. Dan 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 untuk 18. Nah, bagaimana sih cara untuk mencari FPB dari ketiga bilangan ini? Kita akan mencari yang sama dari ketiga angka ini. Kita lihat yang sama itu adalah angka apa? Tentu di sini kita lihat bersama adalah angka 3. Tetapi di sini ada yang 3 pangkat 1 dan ada yang 3 pangkat 2. Nah, kalau FPB, apakah kita akan ambil yang terbesar sesuai dengan namanya? Tentu tidak. Walaupun namanya adalah faktor persekutuan terbesar, kita harus mengambil kesamaan yang pangkatnya terkecil. Berarti kita ambil FPB-nya adalah 3 pangkat 1 atau senilai dengan 3. Nah,
ketika kita sudah dapat ini adalah FPB-nya 3, apakah ini adalah jawabannya? Tentu tidak. Kita lihat kembali di soalnya, dikatakan banyak buku tulis yang diterima oleh setiap anak. Kita lihat banyaknya buku tadi adalah 18. Kemudian kita bagi dia dengan FPB-nya yaitu 3 karena tadi ada 3 anak, berarti kesimpulannya itu banyaknya anak ini adalah sebanyak 3 ya. Ini adalah banyak anaknya karena mau dibagi sama banyak ya. Tentu anaknya itu ada sebanyak 3 yaitu sebanyak FPB-nya. Nah, kemudian 18 dibagi ke 3 orang anak, maka masing-masing akan memperoleh 6 buku tulis ternyata ya. Jadi 6 buku tulis per anaknya. Ini adalah jawaban dari soal ini. Berarti jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Nah, kalau misalkan kalian ternyata belum paham terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan ke nomor selanjutnya, kalau misalkan kalian adik-adik ataupun orang tua siswa yang lagi nyari buku terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi OSN 2025, apalagi bidang matematika, kalian bisa banget membeli buku-buku ini, bestseller banget, lagi dicari-cari di toko online manapun, Shopee, Tokopedia, tapi kalian bisa membelinya secara langsung melalui kami sebagai dukungan untuk mendukung channel ini juga ya. Kalian bisa hubungi kami di 087860622162. Yuk persiapkan dirimu bersama buku rekomendasi dari Bimbingan Belajar Orehan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan tabel di bawah ini. Bilangan 2024 terletak pada kolom titik-titik. Nah, untuk mengetahui di mana sih letak dari angka 2024 pada kolom-kolom ini, kolom dan baris ya, ada kolom, ada baris, maka kita harus mengidentifikasi dulu pola yang ada di soal ini. Kalau kita perhatikan baik-baik polanya dari kolom-kolom dan juga baris-baris yang ada di gambar ini, ternyata angkanya itu bermulai dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian dia turun ke bawah 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan kembali lagi bermulai di yang nih di sebelah kiri atas, tetapi dia di baris yang ketiga ya. Mulai lagi 14, kemudian 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tentu lanjutannya adalah 22, 23, 24. Nah, kelanjutannya itu pasti ada di bawahnya 24 ini, yaitu 25 dan seterusnya. Nah, dia akan berulang terus setiap dua baris polanya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita pikir-pikir, oh berarti 2024 kita tinggal bagi aja ya 2024. Ini kan posisi dari angka-angka dari 1 sampai 12 itu akan berulang terus untuk angka-angka selanjutnya. Nah, jadi setiap kelipatan 12 itu memiliki tempat yang sama. Misalkan 1 kemudian tambah 12 itu 13. Oh, 1 dan 13 menempati posisi yang sama, yaitu di bagian kolom A. Kemudian misalkan contoh lagi, misalkan ada 11. 11 ditambah 12 itu berapa? 23. Maka posisinya akan sama dengan yang 11 ya. Jadi begitu. Oleh karena itu, untuk mengetahui letak dari 2024 kita tinggal bagi aja dengan 12. Nah, kalau misalkan kita bagi dengan 12, ini hasilnya berapa sih? Coba kita hitung ya. Kita bagi dengan pembagian seperti biasa, dibagi dengan 12 ini dapatnya 1 ya. Dapat 1, di sini 12 kita kurangkan 82, di sini 6, kemudian di sini 72, kurangkan 104 ya, turun 41 bantuan. Kemudian ini jadinya adalah 8. Jadi di sini 96 kita kurangkan dapatnya 8. Nah, ini kan sudah habis, yang di bagian atas sudah habis, bantuannya sudah nggak ada lagi, maka yang ini di bawahnya adalah sisa. Apa arti dari sisa 8 ini? Jadi hasilnya itu yang di atas ya, 168 ini adalah hasil, tapi bukan ini yang kita perlukan. Yang kita perlukan adalah sisanya. Nah, sisanya 8 itu apa artinya? Maka posisi dari 2024 itu akan menempati angka 8 yang ada di pola awal. Nah, pola awal itu angka 8-nya di mana? Pola awal angka awalnya itu di sini, di kolom E. Jadi di kolom E, berarti 2024 juga akan menempati tempat yang sama dengan angka 8 ini. Berarti dia terletak di kolom apa? Tentu yang di kolom yang E ini ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Kolom E adalah letak dari bilangan 2024. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Nah, kalau misalkan kalian tertarik untuk mengikuti pembahasan kita untuk nomor-nomor selanjutnya, jangan lupa untuk berlangganan ya. Karena untuk nomor selanjutnya hanya bisa dinonton ketika kalian berlangganan. Nah, sebelum kita perlihatkan soal latihan untuk video kali ini, kalau misalkan kalian yang menonton video ini mau pembahasannya secara lengkap dari nomor 1 sampai dengan 30 yang kita bahas di video ini dan video-video seterusnya, kalian bisa banget memilikinya sekarang juga dengan harga 60.000
aja. Kalau misalkan kalian ingin membelinya paket bundling dengan pembahasan yang tanggal 21 Maret 2024, kalau misalkan kalian belum punya, harganya seperti yang terlihat di sini, harganya 96.000. Semua produk digital kami, e-book ataupun PDF-nya kalian bisa cek di website kami www.bimbelarroehan.id. Di situ ada berbagai macam produk-produk digital kami yang bisa membantu kalian mempersiapkan diri menghadapi OSN ataupun KSM 2025. Jadi itu dia tadi 2 buah soal pada pembahasan OSN KSD Matematika 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei kemarin. Kalian bisa memahaminya ataupun tidak, silahkan komen aja di kolom komentar. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, silahkan kerjain soal yang aku berikan di layar ini. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke, silahkan dikerjakan. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.